Ya. Oke. Jadi apa nih yang pengen kamu diskusiin? Aku mau nanya tentang interview. Boleh, gimana? Jadi kan ada interview HR sama interview user ya Pak ya. Nah waktu itu tuh aku pernah pertama itu interview HR doang, gagal. Terus belum sempat lanjut ke interview user. Jadi aku kayak masih bingung dari interview user ke HR, pertanyaan-pertanyaannya gitu, masih bingung jawabnya. Oke, ada pertanyaan-pertanyaan yang kamu bingung ya? Tapi kan kamu udah pernah sampai, berarti kamu udah pernah interview HR, udah kan ya? Beberapa kali? Ya, sekali. Sekali. Kalau user udah pernah? User belum. User dulu ke HR dulu sih, Pak. Jadi perusahaan itu ada yang HR dulu, baru user. Ada perusahaan yang kadang user dulu, baru HR. Kadang malah ada yang bareng gitu. Tapi biasanya tuh yang normalnya ya HR dulu baru user gitu. Nah, kira-kira pertanyaannya apa nih? Pertanyaannya apa? Kayak kenapa kamu masuk mengelamar di perusahaan ini? Kayak gitu Pak, suka bingung jawabnya. Oke. Jadi gini ya, jawabanku nomor 1 adalah nanti tonton playlistku di YouTube, itu pertanyaan itu udah ada penjelasannya. Aku udah masukin kalau nggak salah udah 20 pertanyaan yang amat sangat sering ditanyakan. Tapi aku harus kejelasin dari basic. Jadi gini, interview HR sama interview user itu sesuatu yang berbeda tapi beririsan, oke? Artinya apa? Tujuannya tuh sebenarnya berbeda, tapi kadang tuh ada yang HR udah nanya, user nanya lagi gitu ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang ada itu tidak akan jauh-jauh dari CV. Jadi nanti pada saat kamu belajar interview, jangan berusaha, oke di awal bolehlah menghafal pertanyaan yang biasa muncul gitu ya. Tapi nanti dibiasakan jangan untuk menghafal pertanyaan, tapi dipahami. Karena akan banyak pertanyaan yang kayaknya beda-beda, tapi membutuhkan jawaban yang sama gitu. Oke? Nah, pertanyaan kamu ini sebenarnya nanyain apa sih? Kenapa kok kamu mendaftar di perusahaan ini gitu ya? Yang diuji itu adalah nomor 1. Apa coba? Ya kayak ingin. Jadi gini, kamu perusahaannya bukan Pak. Gitu. Kenapa kok kamu daftar? Intinya kan satu, kita pengen ngelihat antusiasme kamu. Ya, antusiasme terhadap lowongannya, antusiasme terhadap perusahaannya, dan yang ketiga jelas memamerkan gitu. Jadi yang harus kamu lakukan pada saat ditanya itu adalah menghubungkan antara kemampuan kamu atau CV kamu ya dengan loker yang dibuka dengan riset soal perusahaan. Riset soal perusahaan ini 2, lewat sosmed dan lewat website gitu. Jadi kamu silahkan sampaikan jawaban kamu yang bisa menunjukkan ketertarikan dan antusiasme, oke? Ketertarikan dan antusiasme itu sebagai awalan ya, yang diikuti dengan memang saya punya keterampilan dan pengalaman yang cocok gitu. Nah, menyampaikan itu tidak ada 2 yang dipersiapkan, kan namanya komunikasi ya. Ada yang sifatnya verbal, yang sifatnya teks atau kata-kata, tapi yang non-verbal juga. Jangan sampai kata-katanya bersemangat tapi kamu jawabnya ya saya sangat bersemangat, ya itu pasti kok nggak sinkron ya gitu kan gitu. Jadi apa yang harus kamu lakukan? Simple gitu, sampaikan hasil riset kamu soal perusahaan gitu. Kenapa kamu mendaftar di perusahaan ini gitu, kamu sampaikan saja. Yang saya tahu adalah perusahaan ini bergerak di bidang ini. Salah satunya untuk produk ini. Di dalam produk ini itu ada departemen yang ini akan melakukan ini itu. Berdasarkan riset yang saya lakukan, gitu ya. Sekarang yang lagi update perusahaan ini sedang gini. Dan saya memperoleh, saya mendapatkan informasi bahwa ada kesempatan untuk bergabung di bagian ini. Saya tertarik karena memang bagian ini sesuai dengan pengalaman saya. Selama pendidikan saya pernah menghandle ini. Selain itu selama pendidikan juga saya pernah magang. Magang saya itu berhubungan dengan ini gitu. Karena saya memang tahu perusahaan ini memang
citranya sudah bagus atau gimana, dan memang sedang bergerak di hal ini, lagi fokus terkait dengan sektor ini atau penelitian ini atau ingin melakukan ini, dan di dalamnya ada bagian yang memang bisa kamu isi gitu ya gitu, sehingga saya tertarik untuk bergabung di perusahaan dan saya yakin ya sampaikan aja bahasanya kayak gitu. Itu cuma template-nya doang ya kayak gitu. Jadi intinya kamu menghubungkan dari CV, kemudian hubungkan dengan hasil riset dan dari loker yang dibuka gitu. Jadi kamu nyampaikan big frame-nya dulu dari si perusahaannya dulu gitu. Itu cuma butuh dilatih doang kok kayak gitu. Dan untuk menjawab pertanyaan ini tidak terlalu pendek tapi bukan yang panjang-panjang gitu yang ngomongnya ya. Cuma butuh menghubungkan ini aja gitu. Misalkan ya, ini aku nggak nyebutin jelas ya, karena kan ya rahasia lah ya CV-mu gimana gitu ya gitu. Ini kan sesi general gitu. Jadi intinya menghubungkannya semacam itu gitu. Sampaikan hasil riset kamu, karena gini, kalau kenapa kok harus menyampaikan itu, karena kalau kamu nggak tahu apa-apa soal perusahaan, nggak tahu apa yang lagi ya, yang fokusnya tuh di mana, terus ada loker yang dibuka, ini nanti dia kemungkinan akan ke arah mana, ya kamu nggak antusias kan. Kalau orang antusias, orang yang ingin banget, kepo nggak sih gitu kan, kepo maksimal nggak sih gitu, ya kan. Jadi tunjukkanlah itu. Nah, setelah kamu melakukan ini, sampaikan dengan cara yang antusias gitu, karena memang pengen gitu. Itu aja sih. Dan itu nanti dilatih. Nanti kita di sesi simulasi interview aja ya itu ya gitu untuk detailnya. Tapi gambarannya kayak gitu. Terus ada lagi ya pertanyaan yang biasa muncul? Ini Pak, masih bingung kan kalau misalnya kita ngelamar ke perusahaan tuh ada yang harus ATS sama CV yang kreatif kan Pak ya. Nah, saya kan background-nya dari pertanian gitu ya Pak. Mau melamar ke kayak Eden Farm, terus yang perusahaan pertanian, terus ada yang multinasional, ada internasional juga. Nah itu bingung harus CV yang biasa atau ATS Pak, masih bingung nentuinnya gitu. Oke, jadi kayak kalau yang tadi kamu sebut Eden Farm itu kan biasanya kan dia akan minta melalui email ya dia ngirimnya ya, bener nggak sih kayak gitu? Ada varian juga Pak, jadi kayak langsung gitu. Oh, ada yang langsung juga. Jadi kayak gini, sebenarnya ATS friendly atau enggak itu masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya gitu ya. Kita akan menyarankan menggunakan ATS friendly apabila nomor 1, ya bidang kamu itu bukan bidang yang dalam tanda kutip sangat terlalu dipengaruhi oleh desain gitu loh, paham nggak sih? Jadi kayak fokus aja sama isinya gitu. Yang kedua adalah kalau pengen kamu mau menunjukkan diri kamu, karakter kamu melalui desain kamu boleh. Tapi biasanya aku akan menyarankan kalau kamu kirim emailnya tuh misalkan langsung nge-DM ke recruiter atau melalui email gitu. Tapi kalau misalkan perusahaan ini menggunakan suatu sistem database gitu ya, jadi kayak masuk ke database dulu di mana akan dipilih, apalagi dia melalui portal karir gitu, misalkan kayak Jobstreet dan teman-temannya, ataupun melalui LinkedIn gitu. Sebenarnya kan kalau portal-portal kayak begitu kan mereka itu ada namanya sistem rekomendasi. Jadi kayak dari semua data yang masuk, ya itulah NTS itu ya, akan diekstrak tuh informasi yang ada di dalamnya dan kayak disodorin. Dari scan udah masuk, ini kita nyodorin ini. Ya itu memang nggak serta-merta langsung lolos sih, tapi at least kan udah disodorin gitu. Kayak gitu. Sehingga aku akan menyarankan silahkan buat RTS friendly saja. Dicoba diuji dulu. Paling enak diuji sih, karena ada anak yang bilang, Kak, aku dari dulu pakai desain lolos aja, ada yang ETS friendly lolos aja, ada gitu. Atau mungkin kalau enggak, kamu bikin desain tuh jangan yang terlalu kompleks ya gitu, yang colorful, apalagi desain maaf nih yang template gitu ya. Desain itu yang sederhana aja, misalkan kalau kamu tuh kasih frame gitu aja ya gitu, udah nggak usah kasih warna yang mencolok gitu kan. Jadi desain itu bisa dibikin sedikit mirip kayak ATS friendly kalau kamu sadar. Ada desain yang bisa semacam itu. Atau kalau kamu mau pengen ATS friendly aja. Nah, masalahnya ATS friendly itu ada yang bisa kamu, kan akan sangat disarankan ya nggak usah pakai gambar simbol tabel gitu ya. Tapi kalau memang kamu mau coba ATS friendly menggunakan foto profil, tetap ada fotonya, boleh, tapi foto kamu taruh di atas aja. Terus teksnya mulainya di bawah gitu. Seterusnya. Gitu. Dan jangan pernah ngejar halaman ya. Halaman CV itu boleh 1-3. Kalau 1 nggak cukup, silahkan dibikin 2 daripada memaksakan diri untuk memfilter informasi. Padahal padahal penting gitu. Ya.
gitu, dicoba aja, baru nanti intensitasnya kamu tinggiin gitu. Dan satu lagi, kamu udah pernah sampai ke tahap interview kan, berarti dengan kata lain CV kamu itu dalam tanda kutip tidak terlalu bermasalah gitu ya gitu. Nah yang kemarin itu kamu ngirimnya via apa gitu, lokernya loker apa gitu, jadi memang harus diuji. Misalkan aku sehari target ngirim minimal 20 lamaran misal. Nah, aku kadang ngirim tuh lewat email, lewat Jobstreet, lewat web perusahaannya langsung, lewat LinkedIn. 4 kan? Oke, aku uji dulu dari 20, 5 dari sini, 5 dari sini, 5 dari sini, 5 dari sini gitu. Coba sekarang CV-nya yang di-send dulu, seminggu aja gitu. Rutin aja, seminggu 7 hari kamu ngirim 20 kayak gitu. Ada respon nggak? Nanti minggu selanjutnya pakai yang ATS friendly kamu. Sebar gitu. Itu cara nguji kayak gitu. Mungkin kamu sudah melakukan. Nah, mana yang sudah direspon gitu ya. Nanti dilihat, misalkan kalau sehari 20 kan seminggu 140. Dicek. Dari 140 yang aku lempar, panggilan ada 10 misal. 10 ini ya, yang 7 lewat LinkedIn, yang 3 lewat email. Yang artinya, oh berarti CV-ku yang itu cocok lewat email, yang 3 lewat LinkedIn, cocok, tapi bisa aku optimasi dengan cara apa? Mungkin nanti porsi yang aku lamar lewat LinkedIn aku tambahin, ya kan? Nah, tapi di portal ini kok malah nggak ada. Apa jangan-jangan nggak sesuai ya? Coba aku pakai CV yang lain gitu. Gitu, nggak apa-apa diuji-uji kayak begitu. Karena CV itu yang penting 2 ya, benar cara bikinnya dan benar cara pakainya. Jadi kamu benar cara bikinnya tuh udah tuh masing-masing bagian udah benar ya, formatnya mau yang kreatif atau ATS friendly udah benar, itu baru benar cara bikinnya. Cara pakainya gimana gitu. CV ngirim lamaran melalui email pasti beda dibandingkan ngelawar lewat portal karir. Lewat LinkedIn juga beda lagi gitu kan gitu. Jadi sehingga itu harus benar dua-duanya gitu. Ini secara general gitu dulu ya. Oke. Terus apalagi yang pengen kamu diskusiin kalau masih ingat? Tadi kan Bapak menyinggung tentang Jobstreet ya Pak ya. Jadi saya itu dari awal lulus selalu melamar lewat Jobstreet. Nah itu cuma lolos 1 doang Pak. Itu tuh yang kepanggil 1 di Jobstreet. Itu tuh BNP Life. Ya, posisinya tuh Bank Assurance gitu. ya gitu. Bank Assurance Dan Specialist atau Bank Assurance Financial Advisor saya biasanya gitu. Di tahap psikotesnya waktu awal banget. Lulus? Iya, awal lulus. Terus sampai sekarang belum ada lagi panggilan-panggilan dari Jobstreet. Ya, tadi seperti yang aku sempat singgung di awal bahwa Jobstreet itu salah satu portal yang dia memiliki sistem rekomendasi kepada user ya. User itu ya perusahaan-perusahaan yang menggunakan jasanya. Dari sekian CV yang masuk, ini loh yang bagus ini. Sehingga paling gampang saranku apa? Nomor 1 adalah profil Jobstreetmu itu pastikan udah lengkap. Jobstreet kan ada 2 tuh. Kamu ngisi profil secara lengkap, sama ada CV yang diupload gitu. Nah, profil yang diisi itu lebih lengkap daripada CV boleh. Paham nggak? Gitu. LinkedIn pun nanti kamu perlakukan sama. Ya, profil LinkedIn-mu lebih lengkap daripada CV-mu. Boleh kan di LinkedIn juga bisa upload CV ya kalau pada saat apply menu job gitu ya. Tapi jangan diposting di feed ya. Jangan upload CV dibikin postingan, itu salah gitu ya. Nah, kalau udah kita ngomongin Jobstreet lagi, pada saat profil sudah lengkap gitu, tinggal sekarang adalah kamu sudah yakin dulu terkait dengan definisi pekerjaan impian yang pengen kamu lamar. Artinya misal gini, aku nyari kerjaan itu misalkan yang sesuai jurusan iya, yang nggak sesuai jurusan iya, gitu kan. Batasannya apa? Aku nyari yang misalkan lokasinya di sini, di luar itu aku nggak bisa, gitu kan, dan lain-lain. Jadi definisikan dulu kerjaan yang kamu pengen. Udah, setelah itu lamarlah sebanyak mungkin. Ingat ya, sebanyak mungkin dan secepat mungkin. Karena ini sistemnya ada satu lowongan yang lamar sampai ribuan kan, kayak gitu. Jadi kita nggak tahu gitu. Cuman kenapa kok aku ngomong sebanyak mungkin? Karena ngelamar di Jobstreet itu relatif gampang ya, tinggal klik doang ya nggak sih? Gitu. Yang harus kamu lakukan itu adalah tadi
Nomor satu, mungkin definisikan dulu terkait pekerjaan yang kamu pengen, lengkapi profil kamu, boleh lebih lengkap dari CV kamu. Nomor 3 adalah lamar sebanyak mungkin, yang kamu bisa. Nomor 4 adalah ada kolom promosi ya, 300 karakter ya gitu. Ya silahkan promosikan dengan baik diri kamu di situ. Promosikannya gunakan kata kunci yang ada di lokernya. Loker itu kan ada kualifikasi. Nah, kata-kata kunci di kualifikasi itu tuliskan di setiap 300 karakter itu yang artinya beda-beda. Itu boleh. Atau nomor 2, yang kamu tuliskan di bagian karakter promosi kamu itu adalah bagian ringkasan CV-mu, summary CV-mu gitu. Aku nanti bahas lagi ya kayak gitu di summary CV-mu. Udah kayak gitu. Setelah itu yang terakhir nomor 5 adalah hati-hati, karena di Jobstreet pun juga ada loker palsu gitu. Jadi sebelum mulai melamar nanti dicek ulang terkait perusahaannya. Kalau begitu kamu nggak yakin gitu, apalagi misalkan kok ada lokernya di Jobstreet tapi masih nggak meyakinkan. Begitu kamu search nama PT-nya di Google Search Engine gitu ya, iseng gitu, yang muncul cuma loker doang misalkan. Kok lokernya di mana-mana ya? Tapi kok perusahaannya nggak ada, kan aneh gitu. Harusnya kan menemukan perusahaannya itu semudah menemukan lokernya gitu. Ya udah, itu skip aja udah gitu. Next ke yang lain karena masih banyak, dan itu bisa kamu lakukan dengan banyak. Makanya aku di Jobstreet aku bilang sebanyak mungkin, karena sangat mudah dibandingkan email, dibandingkan yang ibaratnya kan gini, Jobstreet itu kan dalam tanda kutip easy apply-nya LinkedIn kan ya, gitu kan. Easy apply semua yang di Jobstreet dan portal yang lain gitu kan. Gak ada yang perlu ngisi form, dialihin ke suatu halaman apa gitu kan. Jadi dia relatif cepat. Sehingga begitu kamu sudah definisikan dengan cepat, kamu langsung cari cepat gitu kan. Dan fokus pada saat kamu apply di Jobstreet, yang lain itu ibaratnya kayak ditutup dulu, jangan dibuka-buka. Caranya gimana gitu? Ini caranya sama ya. Yang di Jobstreet ini caranya digunakan untuk di tempat lain juga. Caranya adalah dengan manage waktumu dengan baik. Kamu punya waktu 24 jam, dikurangi waktu tidur, dikurangi waktu bantu-bantu orang tua, ya, dikurangin waktu me time, santai-santai. Di situ kamu ada waktu murni, waktu kosong, waktu produktifmu. Waktu produktif dibagi jadi 2, terserah mau 50-50 atau porsinya gimana. Yang penting waktu produktif dibagi jadi 2. Yang satu untuk pengembangan diri kamu, belajar apa. Yang satunya untuk yang lamar kerja. Katakanlah waktu kosong kamu ini 6 jam, bagi 2, jeret gitu misalkan. 3 jam atau 2 jam 3 jam, 2 jam 4 jam. 2 jam untuk belajar bahasa Inggris misalkan. 4 jam untuk apply job. Ya sudah, 1 jam pertama cuma ngotak-ngatik Jobstreet aja. 1 jam kedua ngotak-ngatik LinkedIn aja gitu. Udah gitu. Dan itu rutin tiap hari ya. Kamu nggak usah terpaku sama yang namanya lamar kerja cuma di jam kerja, lamar kerja cuma di jam sekian sampai sekian, Sabtu Minggu enggak. Karena tadi kamu pengen menguji CV kan, menguji efektivitas CV. Namanya mau nguji itu kan harus ada variabel tetap yang diubah cuma satu aja gitu, biar nanti ketahuan sebenarnya faktor utamanya tuh apa. Faktor yang jadi keterima atau enggak, lolos atau enggak kan tidak ada satu faktor tunggal yang mutlak. Faktornya kan ada banyak. Tapi kalau mau nguji mana yang paling berperan, mana yang komposisinya paling gede, caranya kan gitu. Gitu kan. Nah, itu silahkan diuji dulu. Dan aku melakukan hal yang sama persis kayak kamu gitu. Cuman bedanya aku pernah duluan dulu. Aku dulu Jobstreet ya alhamdulillah lumayan banyak gitu. Karena ya memang dulu warganya belum banyak juga. Sama sih, banyak sih. Dulu malah nggak ada LinkedIn. Dulu lebih banyak. Serius. Dulu tuh semua manusia lewat Jobstreet, serius. Links dulu belum ada, belum terkenal lah. Indeed juga gitu. Manusia pada ngumpul di Jobstreet. Itu lebih lebih gila gitu. Oke, silahkan mencoba. Ada lagi nggak pertanyaan? Cukup, Pak. Udah cukup yang sesi general? Oke, sekarang kita masuk ke yang spesifik ya.